yang terkait dengan transaksi, dengan kontrak, dengan berbagai macam interaksi. Menolak pakai cash atau mereka maunya cashless, wah bisa tuntut supaya pemerintah tahu rakyat nggak mau itu. Besar dunia sekarang sedang membuat stok emas dan mereka yakin masa uang kertas ini akan berakhir. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Kamu tahu kerannya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya. Pengembangan digital rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran digital yang sah di Indonesia. Pada hari ini dengan seizin Bapak Presiden, kami luncurkan white paper digital rupiah yang kami namakan Proyek Garuda. Proyek Garuda akan kami implementasikan dalam 3 tahap. Dimulai dengan wholesale CBDC, wholesale digital rupiah, untuk model bisnis, penerbitan, pemusnahan, dan transfer antar bank dengan digital rupiah. Kemudian kami akan perluas, Bapak Presiden, dengan model bisnis, operasi moneter, dan pasar uang. Dan akhirnya, integrasi wholesale digital rupiah dengan retail digital rupiah secara end-to-end. Tentu saja sinergi dan kolaborasi secara nasional dan internasional. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa sekalian. Saya juga ingin bicara sedikit mengenai kripto, ya, cryptocurrency yang belakangan ini juga ramai diperbincangkan di tengah masyarakat. Jadi yang pertama kita pahami adalah bahwa sebetulnya ada satu teknologi yang namanya blockchain. Jadi ini satu teknologi mutakhir ya, tentang satu buku besar, ya, buku besar yang memuat data-data yang terkait dengan transaksi, dengan kontrak, dengan berbagai macam interaksi yang terdesentralisasi dan terekam dengan tersebar dalam satu pusat informasi yang tidak bisa dimanipulasi, gitu ya. Nah, jadi blockchain ini memang masih banyak, karena baru, masih banyak disalahpahami dan tidak dimengerti, yang umumnya hanya dipahami dikaitkan dengan apa yang dikenal sebagai financial technology atau fintech, dan lebih sempit lagi itu kemudian mengacu kepada apa yang dikenal sebagai cryptocurrency. Ya, nah ini nama cryptocurrency itu sendiri perlu diperjelas juga, karena yang dikenal sebagai currency itu adalah maknanya mata uang, ya, alat tukar yang didasarkan kepada satu
konsepsi nilai. Nah, lalu sekarang ini yang banyak berkembang itu adalah yang dikenal sebagai cryptocurrency, yang pada akhirnya juga tidak berfungsi sebagai currency. Jadi macam-macam lah namanya, Bitcoin, Ethereum dan sebagainya itu ya. Nah, tentu definisi aset sendiri di sini juga perlu diluruskan, karena aset itu kan harta yang nyata, bisa dipegang, bisa ditimbang, bisa ditakar, bisa diperjualbelikan. Sebagai aset itu saja menurut saya sudah mengelabui, karena dia bukan aset. Aset itu gedung, itu aset. Emas itu aset, perak itu aset, sawah ladang itu aset, binatang ternak itu aset. Nah, yang disebut sebagai cryptocurrency wujudnya saya tidak ada ya. Dia hanya berupa nama-nama yang kemudian bahkan menjadi sesuatu yang diperdagangkan. Keistimewaan blockchain itu kan memang di satu sisi tidak bisa dikontrol oleh otoritas pemerintah atau negara ya. Jadi sudahlah, kita yang simple saja, yang real saja, kembali kepada aset yang nyata ya. Jadi kalau ingin berdagang ya berdaganglah komoditi-komoditi yang nyata. Kalau ingin bicara tentang uang yang paling nyata adalah emas dan perak ya. Kita sekarang sudah mengenal ada dinar emas, ada dirham perak gitu ya. Jadi berurusanlah hanya dengan hal-hal yang nyata, yang terukur, yang bisa kita kontrol. Oke guys, kita udah di Twitter. Kita lihat sekarang ini apa komentar netizen ya tentang cashless ini ya, rupiah digital. Nih sebelum masuk ke komentar, gue mau bilang aja, dari emas ke kertas aja itu udah salah kita. Ini sekarang mau dibuat digital lagi. Gampang banget hilangnya itu duit. Kalian nggak pernah ngalami nggak sih yang di bank-bank yang kayak yang yang pakai virtual account gitu, bank-bank virtual, tiba-tiba uang kalian nggak ada ya? Karena nggak ada, emang duitnya nggak ada, tinggal angka doang. Angkanya hilang, selesai. Nilai angka digital bisa ada nilainya. Pelan-pelan loh, semua udah pakai digital sekarang. Hampir semua. Nggak apa-apa pakai digital deh, kita udah nggak bisa keluar. Tapi bukan berarti penggunaan uang cash dihapuskan, jangan dong. Dari awal cuma angka-angka aja, tiba hilang, wassalam. Kirim salam, bye-bye, punya duit. Berapa banyak kejadian yang begitu, uang hilang di rekening. Ayo. Salah satu cara kontrol manusia, ya uang. Others people money. Ingat bos darling gue. Yes, itu sudah nyata. Kita dipaksa memasuki sistem kontrol. Yes, kontrol sistem. Dan kita udahlah, nggak bisa kemana-mana loh. Ya begitu dah. OTW bangkrut apa bangsa ini ya, mau digitalisasi semua, diserahkan ke perbankan. Aduh, aku lebih memilih barter daripada pakai uang digital. Nanti akan ke sana itu kalau kita ngelawan ya. Kayak di Tiongkok dong, pakai sistem kredit sosial. Nah, supaya kontrol. So, gaji dan tabungan kita hanya deretan angka-angka di aplikasi dan tidak ada dalam bentuk fisik. Bank dan pemerintah yang menguasai uang kita. Kebayangkan ketika mungkin di jengkel, uang kita diblokir, kita akan langsung kere, nggak bisa belanja sedikit pun. Total kontrol. Rakyat harus tolak. Rakyat harus tolak cashless. Nah ini guys, ini informasi penting buat kalian semuanya ya. Cashless sudah. Nah gua berharap nih ya, kalau kita umpamanya masuk di tempat-tempat yang menolak pakai cash atau mereka maunya cashless, wah bisa tuntut supaya pemerintah tahu rakyat nggak mau itu. Uang cash itu adalah alat pembayaran yang sah dan nggak boleh ditolak. Nggak boleh. Bisa kita tuntut itu. Serius, bisa kita tuntut tempat-tempat yang menolak cash. Karena uang masih alat pembayaran yang sah. Jangan mau digiring terus. Boleh pakai digital. Tapi jangan menghilangkan yang cash dong. Kesian orang miskin. Indonesia ini masih banyak orang miskin. Dan itu kemungkinan buruk yang terjadi masih banyak sayang. Rakyat harus bersuara nih. Kita tolak itu cashless. Hadis Nabi begini, maka akan terjadi, wahai Bapak Ibu. Sekarang salah satu anjuran saya, kalau Bapak Ibu mau mendengar dan menerima, bagus, alhamdulillah. Salah satu anjuran saya, di samping perkuatlah iman, perbanyaklah amal soleh, anjuran saya yang paling dekat dan cepat dan Bapak bisa lakukan, Ibu langsung bisa lakukan adalah segera segera emaskan uang Bapak. Itu saran saya. Kalau mau didengar ya, segera emaskan. Investasikan kepada emas, menabunglah dalam bentuk emas, simpen, cukup suami istri yang tahu.
Kalau Bapak tidak lakukan, Bapak jangan menyesal. Nabi sudah menggambarkan di akhir zaman, umatku nanti akan kembali menggunakan emas dan perak sebagai mata uang mereka. Dan saat itu uang kertas akan berserakan di pinggir jalan, menjadi kertas-kertas yang tidak berharga seperti daun-daun menguning yang berguguran dari batang pohonnya. Dipermainkan oleh anak kecil kalian. Ini negara-negara besar tahu apa yang dikatakan oleh Bill Gates, orang terkaya nomor 2 dunia. Ada yang mengatakan nomor 1 dunia. Bill Gates sudah mengatakan 2018 krisis moneter dimulai, 2019 dan seterusnya akan terjadi kehancuran ekonomi dunia yang paling mengerikan, dan uang-uang kertas menjadi tidak akan ada harganya lagi. Negara manapun akan terimbas oleh dampak kehancuran ekonomi ini, kecuali negara-negara yang punya stok emas. Dan Nabi dulu sudah menggambarkan, bersiap-siaplah menuju kepada kehancuran ekonomi global yang menjadikan uang tidak lagi ada nilainya. Negara manapun akan merasakan dampak yang sangat mengerikan akibat kehancuran ekonomi global ini. Krisis moneter paling parah sepanjang umur dunia. Dan negara yang mampu bertahan adalah negara yang punya stok emas. Cina hari ini gila-gilaan membeli dan mengumpulkan emas. Amerika, Australia, Jerman, Inggris, dan negara besar dunia sekarang sedang membuat stok emas. Dan mereka yakin masa uang kertas ini akan berakhir. Kalau Bapak Ibu mendengar ada Bitcoin atau electronic money, saya pastikan dengan hadis-hadis Nabi itu tidak akan pernah berjaya. Walaupun sudah dimulai sekarang, kan sudah mulai tol, ya beberapa mall kan sudah mulai menggunakan Bitcoin, ya, menggunakan electronic money. Tapi itu tidak akan sampai sukses berjaya memimpin dunia. Sebab apa? Masih di masa-masa jayanya uang kertas ini akan berakhir. Bapak semua akan digiring secara pasti oleh Allah kembali menggunakan emas. Jadi siapa yang punya duit, ada rezeki sedikit, ya berilah emas 1 kilo, 2 kilo, berilah emas. Wahai hamba-hamba Allah, Bapak Ibu sekalian, di akhir zaman ini kata Rasulullah SAW, orang-orang yang dijamin terjaga, orang-orang yang dijamin Allah selamatkan, baik dari dukhon, baik dari fitnah kemurtadan, baik dari fitnah kemunafikan, baik dari ketika munculnya Dajjal. Orang yang dijamin oleh Allah selamat hanyalah orang yang imannya benar, imannya kuat, akidahnya teguh, tauhidnya lurus, sementara amal soleh mereka banyak. Mereka lah yang dijamin oleh Allah selamat. Bukan orang yang duitnya banyak, bukan orang yang investasinya banyak, bukan orang yang jabatannya tinggi, bukan orang yang hartanya dan tanahnya luas, bukan penguasa pemimpin, orang yang memiliki pangkat yang hebat, ya, yang akan selamat di akhir zaman hanyalah orang yang akidahnya kuat, imannya mantap, tauhidnya lurus, sementara amal solehnya banyak. Hanya ini orang yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim, amin ya rabbal